Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasbilar Sati Fitriansyah, mahasiswi Ilmu Komunikasi, Program Studi Manajemen Komunikasi 2016. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Pesan Kampanye Cegah COVID-19, hashtag di rumah aja dan tetap jaga sistem imun tubuh melalui Instagram terhadap sikap publik. Ini merupakan studi regresi linear sederhana mengenai pesan kampanye cegah COVID-19, hashtag di rumah aja dan tetap jaga sistem imun tubuh melalui Instagram terhadap sikap likers dari Instagram Indonesia Baik. Dilatar belakangi dengan kemudahan penggunaan media sosial yang nyatanya membuka peluang bagi para pelaku kampanye menggunakan medium ini sebagai sarana penyuaraan pesan-pesan kampanyenya. Lalu masuknya COVID-19 di Indonesia yang dikonfirmasi oleh Bapak Jokowi di Instagram pribadinya pada tanggal 2 Maret 2020 membuat masyarakat panik mengingat virus ini bersifat sangat cepat penularannya. Dan hal ini yang membuat banyak organisasi maupun individu berlomba-lomba menyuarakan pesan kampanye melalui hashtag di rumah aja di berbagai media sosial, salah satunya Instagram, sebagai sikap solidaritas bersama guna mengurangi dan mencegah penularan COVID-19 secara meluas. Lalu Indonesia Baik salah satunya sebagai media informasi yang dibawahi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menyuarakan kampanyenya, yaitu kampanye melalui cegah COVID-19, hashtag di rumah aja dan tetap jaga sistem imun tubuh yang dipublikasikan di Instagram officialnya. Ada tujuan masalah. Yang pertama, peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh dari isi pesan kampanye terhadap sikap publiknya. Lalu yang kedua, peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh dari struktur pesan kampanyenya terhadap sikap publik. Lalu penelitian ini didasari oleh model keyakinan kesehatan yang memiliki asumsi bahwa model ini dapat digunakan untuk menganalisis berbagai pemikiran yang harus ditumbuhkan dalam diri khalayak melalui pesan-pesan kampanye agar terjadinya perubahan sikap ataupun perilaku yang diinginkan. Dan pesan kampanyenya di sini merupakan pesan kampanye cegah COVID-19, hasil rumah aja dan tetap jaga sistem imun tubuh yang dilihat dari isi pesan dan struktur pesannya. Lalu ada sikap publik yang ditinjau dari komponen kognitif, afektif, dan juga konatif. Dalam penelitian ini, populasinya merupakan likers atau orang yang menyukai pesan kampanyenya sebanyak 3.191 orang. Ini merupakan total jumlah likers dari ketiga postingan yang dipublikasikan pada tanggal 20 Maret 2020, 30 Maret 2020, dan 14 April 2020. Nah, jumlah populasi ini dikumpulkan hingga pada tanggal 4 Juni 2020 yang mana merupakan masa tahap ketiga terakhir PSBB atas keputusan dari Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan. Dan sampelnya didapat sebanyak 355 sampel dengan menggunakan teknik simple random sampling. Dan untuk menentukan jumlah proporsi sampel yang relevannya, peneliti juga menggunakan teknik proportional random sampling dari Sugiono. Untuk teknik pengumpulan datanya ada kuesioner, wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Dan teknik analisisnya adalah menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, linearitas, dan heterokedastisitas, ada regresi linear sederhana, dan ada uji hipotesis yang terdiri dari uji T dan juga uji F. Berikut adalah hasil uji validitas dan reliabilitasnya. Dari semua pernyataan dan pertanyaan yang dikumpulkan, menunjukkan bahwa penelitian ini valid dan reliable, sehingga penelitian ini dapat dilanjutkan. Lalu berikut adalah hasil uji hipotesisnya. Dan dari keduanya, dari hasil uji T dan juga uji F, keduanya memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0000. Ini menunjukkan bahwa keduanya, dari hasil uji keduanya, pesan kampanye ini memiliki pengaruh terhadap sikap publik.
Lalu ada hasil penelitiannya. Yang pertama, berdasarkan hasil uji regresi sederhana pada subvariabel isi pesan kampanye atau X1 terhadap sikap publik atau Y menghasilkan pengaruh positif sebesar 68,3%. Lalu berdasarkan uji regresi sederhana pada subvariabel struktur pesan atau X2 terhadap variabel sikap publik atau Y menghasilkan pengaruh positif sebesar 63,6%. Dan berikut adalah hasil koefisien korelasi. Secara keseluruhan diketahui bahwa nilai R didapat sebesar 0,848. Ini menunjukkan bahwa pesan kampanye memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap sikap publik. Lalu kesimpulannya, yang pertama, terdapat pengaruh yang signifikan antara isi pesan kampanye terhadap sikap publik sebesar 68,3%. Ini menunjukkan bahwa indikator yang ada di dalam isi pesan yang terdiri dari kejelasan, keringkasan, kelengkapan, kekonkretan, kebenaran, pertimbangan, dan kesopanan memiliki pengaruh yang secara signifikan terhadap sikap likers atau orang yang menyukai pesan kampanye. Lalu yang kedua, terdapat pengaruh yang signifikan antara struktur pesan kampanye terhadap sikap publik sebesar 63,6%. Ini menunjukkan bahwa indikator yang ada di dalam struktur pesan yang terdiri dari sisi pesan, susunan penyajian, dan pernyataan kesimpulan memiliki pengaruh yang secara signifikan terhadap sikap likers atau orang yang menyukai pesan kampanyenya. Dan secara keseluruhan diketahui bahwa nilai koefisien korelasi yang didapat sebesar 0,848. Ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pesan kampanye yang dilihat dari isi pesan dan struktur pesannya memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap sikap likersnya yang ditinjau dari tahap kognitif, afektif, hingga konatif. Dan sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.